Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Hari Surah channel Pendidikan Indonesia. Pada tayangan kali ini saya akan melanjutkan menyampaikan materi belajar fisika SMP, di mana pada tayangan kali ini akan saya bahas materi tentang pembentukan bayangan pada cermin. Cermin nanti akan saya bagi tiga. Yang pertama adalah cermin datar, kemudian cermin cekung, yang ketiga adalah cermin cembung. Sebelum saya uraikan materi tentang cermin, alangkah baiknya saya sampaikan dahulu tentang sifat-sifat cahaya, karena nanti dalam pembahasan kita akan menentukan cahaya dalam namanya praktek pemantulan maupun pembiasan. Cahaya itu yang pertama punya sifat merambat lurus sehingga dapat membentuk bayangan. Jadi kalau cahaya mengenai benda maka akan terbentuk bayangan, itu akibat dari sifat cahaya merambat lurus. Kemudian cahaya dapat dipantulkan berbalik arah ya. Kemudian cahaya dapat dibiaskan berbelok arah, bukan berbalik tapi berbelok arah. Kemudian cahaya termasuk gelombang transversal, gelombang yang antara getarannya dengan rambatannya saling tegak. Kemudian cahaya termasuk gelombang elektromagnet, tidak memerlukan zat perantara dalam merambat. Kemudian satu lagi, cahaya mempunyai sifat di udara mempunyai kecepatan 3 kali 10 pangkat 8 meter per detik, atau 300 juta meter per detik. Begitu cepat gerak cahaya di udara. Kemudian materi berikutnya ini berkaitan sedikit menjelaskan tentang pemantulan. Pemantulan terjadi itu jika cahaya menumpuk suatu permukaan bidang, dapat berupa pemantulan baur maupun pemantulan teratur. Nah, pemantulan baur itu terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti aspal, tembok, batang kayu dan sebagainya. Jadi bukan kilat tapi hanya rata. Manfaat pemantulan ini adalah membuat daerah yang tidak terkena cahaya langsung ikut menjadi terang. Misal di dalam suatu ruangan kelas atau ruang pertemuan pada siang hari tidak terkena cahaya, tetapi ruangan tersebut ikut terang. Itu akibat dari pemantulan baur. Sinar kemungkinan mengenai aspal, mengenai pohon, mengenai genting dan sebagainya dipantulkan ke ruangan tersebut sehingga menjadi terang. Kemudian pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang rata seperti cermin, rata dan mengkilat lengkapnya ya. Manfaat pemantulan ini adalah terjadinya bayangan benda. Nah, di gambarannya, kalau pemantulan baur itu sinar datang sejajar, mantulnya banyak arah, tidak beraturan. Kalau pemantulan teratur, sinar datang sejajar, mantulnya juga sejajar. Itu sebagai awal pembahasan kali ini sebelum kita membahas materi tentang cermin. Kemudian ada satu lagi sebagai awalan, kita harus paham tentang hukum pemantulan cahaya. Yang pertama, sinar datang, garis normal dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Kemudian besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Ini terkenal dengan hukum Snellius tentang pemantulan. Gambarannya seperti ini. Jadi kalau ada ini, misalnya yang merah ini cermin, ada sinar datang. Garis normal itu garis yang tegak lurus dengan bidang cermin. Sudut yang dibentuk oleh sinar datang dengan garis normal namanya sudut datang, berarti yang ini adalah sudut datang. Kemudian yang dibentuk oleh sinar pantul dan garis normal namanya sudut pantul. Nah, hukum pemantulan cahaya pertama, sinar datang ini yang ini, garis normal dan sinar pantul terletak dalam satu bidang datar. Kemudian besar sudut datang sama dengan sudut pantul. Ini ada I, ini ada R. Ini menurut hukum pemantulan cahaya besarnya harus sama. Itu. Nah, kita langsung menuju ke materi utama, yaitu pembentukan bayangan pada cermin datar. Bayangan bersifat nyata
Nah, ini sebelum menyampaikan jauh pembentukan bayangan, ini akan saya jelaskan. Nanti ada istilah bayangan nyata dan bayangan maya. Bayangan akan dikatakan bersifat nyata jika titik potongnya diperoleh dari perpotongan sinar pantul yang mengumpul atau konvergen. Sedangkan bayangan bersifat maya jika titik potongnya merupakan hasil perpanjangan sinar-sinar pantul yang menyebar. Nah, ini kalau secara mudah, bayangan nyata itu memerlukan layar untuk bisa melihat. Sedangkan bayangan maya itu bisa langsung dilihat oleh mata. Kalau kalian bercermin di depan cermin kan langsung melihat bayangan, maka itu ciri dari bayangan maya, bisa langsung terlihat. Tapi kalau nonton film bioskop, maka bayangan atau gambar itu bisa dilihat setelah ada ditangkap oleh layar. Itu berarti bayangannya itu secara mudah membedakannya itu. Tapi kalau secara definisi ya seperti ini. Nah, contoh pembentukan bayangan pada cermin datar itu seperti ini. Untuk bisa menggambar bayangan pada cermin datar itu butuh minimal dua sinar yang memenuhi hukum Snellius. Kalian lihat ini bendanya. Sinar yang merah ini berarti sinar pertama yang memenuhi hukum Snellius. Ini sinar datang, ini sinar pantul. Kalau ini saya tarik garis normal ke sini, maka sudutnya akan sama sesuai hukum. Ini sinar datang, sinar pantul. Ini sinar datang yang hijau, sinar datang kedua, sinar pantul. Ini sudutnya sama kan. Nah, karena sinar pantulnya ini menyebar ke yang satu ke atas, satu ke bawah, ini harus diperpanjang ke belakang. Diperpanjang ke belakang, berpotongan di sini, maka ini ujungnya benda akan terbentuk. Dari bawah juga begitu. Ini ada mantul. Sinar datang, sinar pantul, berpanjang bawah sebagian ini akan terbentuk bayangan. Nah, sesuai definisi tadi, karena ini bayangan terbentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka ini nanti bayangannya maya yang bisa dilihat langsung oleh mata. Kalau cermin datar, ini kan pembentukan bayangan pada cermin datar, itu nanti S, ini penjelasannya, S itu jarak benda terhadap cermin ini. Kemudian S aksen adalah jarak bayangan terhadap cermin. Ini adalah jaraknya sama. Nah, kemudian kalau ditanya apa sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar, itu bayangannya bersifat maya tadi karena perpotongan perpanjangan sinar pantul, tegak sesuai aslinya. Ini berdiri tegak, ini juga tegak, dan sama besar dengan bendanya. Ukurannya akan sehingga sifat bayangannya adalah maya, tegak. Nah, sekarang pembentukan bayangan pada cermin lengkung. Cermin lengkung adalah cermin yang permukaannya melengkung. Nah, dalam hal ini akan dibagi menjadi dua, ada cermin cekung dan cermin cembung. Kalau cermin cekung itu nanti melengkungnya ke dalam, kalau cermin cembung melengkungnya ke depan. Nah, unsur-unsur pada cermin lengkung itu ada beberapa. Yang pertama adalah pusat kelengkungan cermin. Titik di pusat bola yang diiris menjadi cermin disimbolkan dengan M. Itu biasanya kalian kalau membuat lingkaran, itu kan ada yang lancip itu mengenai kertas, kemudian ujungnya akan bentuk lingkaran. Nah, titik kertasnya itu, titik yang ditancapkan di kertas itu, itulah yang namanya pusat kelengkungan. Di lingkaran itu kalau dipotong menjadi cermin. Vertex adalah titik di permukaan cermin yang sumbu utamanya bertemu dengan cermin, disimbolkan dengan O. Kemudian ada titik api fokus. Titik api atau titik fokus itu titik bertemunya sinar-sinar pantul yang sejajar dengan sumbu utama. Kalau nanti dalam praktek, kalau jari-jari pusat kelengkungannya itu tadi jari-jari ya, maka jari-jari itu kalau dipotong dua menjadi jari-jari kelengkungan cermin adalah jarak antara vertex O ke pusat kelengkungan tadi, disimbolkan. Jarak fokus, jarak dari vertex ke titik api. Nah, untuk pembagian ruang pada cermin cekung dapat saya jelaskan sebagai berikut. Ini cermin cekung itu nanti yang diarsir bagian cembungnya. Jadi kalau yang diarsir sebelah sini itu berarti ini cermin cekung. Tapi nanti kalau ini yang diarsir sebelah sini itu berarti cermin cekung. Pembagian ruangnya sebenarnya sama, cermin cekung maupun cermin cekung.
bedanya kalau cermin cekung itu depannya itu bisa ruang 1, ruang 2, ruang 3. Tapi kalau cermin cembung depannya dari ruang 4. Karena yang dihasil nanti sebelah sini. Ruang yang dihasil sebelah sini. Sehingga benda bisa di ruang 1, bisa di ruang 2, bisa di ruang 3. Itu untuk cermin cekung. Tapi nanti kalau cermin cembung benda selalu di ruang 4 karena yang di depan cermin adalah ruang 4. Ingat ya, kalau di cermin cembung itu benda selalu di cermin cekung benda bisa di ruang 1, ruang 2, ruang 3, bisa juga nanti bendanya pas di titik M. Fokus titik M. Ini nanti titik M adalah pusat lengkungan. Jadi kalau kamu membuat lingkaran, pusatnya di sini. Kalau diteruskan jadi lingkaran. Nah, dari M sampai sini ada titik O sebenarnya. Itu adalah garis-garis kelengkungan. Dibagi 2 akan terbentuk titik F, titik sumber dari Kemdikbud. Itu ya bagian ruangnya, perbedaan antara cermin cekung dan cermin. Nah, untuk bisa melukis bayangan pada cermin cekung dibutuhkan sinar istimewa. Itu ada 3 nanti. Cermin cembung nanti juga ada. Yang pertama, sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan melalui titik fokus. Sinar datang sejajar sumbu utama akan mantul ke titik. Yang kedua, kebalikannya, sinar datang melalui titik fokus akan dipantulkan sejajar. Sinar dari sini. Ini bisa dari sini, dari bawah ke atas, bisa dari atas ke bawah sini mantulnya di sini. Ini dari bawah ke atas mantulnya di sini saja. Kebalikannya. Gambarnya hampir sama, hanya beda arah panah. Sedangkan yang ketiga, sinar datang melalui titik pusat kelengkungan, titik ini akan dipantulkan kembali. Kalau ini lewat sini kena cermin, mantul kembali. Itu cermin cekung. Ini bisa dicermati bedanya dengan cermin cembung apa nanti. Nah, sekarang contoh melukis bayangannya ini. Bagaimana caranya? Ini sebuah benda. Ini bendanya. Silakan kamu lukis bendanya. Anggap saja dari ujung ini. Ujung bendanya. Ini benda di ruang berapa? Ruang 1 tadi batasannya dari cermin atau O ke titik F. Itu ruang 1. Ruang 2 dari F sampai M. Ruang 2 F M sampai tak terhingga sini ruang 3. Berarti benda ini di ruang 3. Sinar datang melalui fokus ini yang biru akan dipantulkan sejajar. Nah, yang merah ini sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Kan terjadi perpotongan kan? Nah, perpotongan inilah terbentuk bayangan. Karena bayangannya dibentuk oleh perpotongan langsung sinar pantul, maka sifatnya bayangannya adalah nyata. Terbalik diperkecil karena tambah kecil. Oke, paham cara melukisnya ya? Jadi minimal dibutuhkan 2 sinar istimewa. Itu syaratnya memang. Kemudian untuk benda di titik F, ini seperti ini. Sinar datang sejajar akan dipantulkan ke fokus. Sinar datang melalui M tidak dipantulkan kembali. Kalau ini saya perpanjang ke belakang ini sejajar, tidak akan ketemu, ke depan juga tidak ketemu. Maka sifat bayangannya tidak terbentuk bayangan, atau ada yang bilang bayangan terbentuk di jauh satu. Benda di ruang 3, benda berada di ruang 3 lebih jauh dari F. Ini benda di ruang di titik F. Ini lebih jelas satu lagi contohnya. Benda di ruang berapa? Di antara cermin sampai F. Berarti benda di ruang 1. Nah, ruang 2 nanti sini silakan gambar sendiri ya. Nanti hampir sama dengan ruang 3. Di M juga nanti sama contohnya. Nah, coba sendiri. Ini saya jelaskan untuk terbentuk bayangan ini gimana. Nanti sinar datang sejajar sumbu utama akan dipantulkan ke fokus. Sinar datang melalui M dipantulkan kembali. Ini sinar pantul, ini sinar pantul. Kalau saya perpanjang ke sini, ini semakin menjauh, maka tidak ketemu. Biar ketemu, itu harus diperpanjang ke belakang. Yang ini diperpanjang ke belakang sana. Ini harus lurus ya pakai garisan. Itu ke belakang, kan ketemu di sini. Nah, perpotongan ini terbentuk. Karena bayangan dibentuk oleh perpanjangan perpotongan sinar pantul, perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka bayangannya maya. Tegak sama-sama. Jadi berarti ini besar tambah. Oke, begitu ya cara melukis bayangan. Nah, sekarang kalau cermin cembung
Nah, tujuannya apa? Nah, sinar istimewanya ini cermin cembung kan kayak tadi yang diarsir sudah. Sinar istimewanya itu sedikit berbeda dengan cermin cekung karena titik F dan titik M di dalam cermin tidak bisa dilalui sinar, sehingga bunyi sinar istimewa pertama, sinar datang sejajar sumbu utama, itu tidak bisa ke fokus, tapi seolah-olah dipantulkan dari titik sinar datang. Mantulnya seolah-olah dari, kalau cermin cekung kan bisa mantul langsung ke sini, tapi kalau cermin cembung tidak bisa masuk ke fokus karena fokusnya ada di dalam. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah. Yang kedua juga gitu, kalau cermin cekung tadi sinar melalui fokus dipantulkan. Kalau cermin cembung, sinar datang menuju karena tidak bisa masuk ke fokus, hanya menuju saja akan dipantulkan. Sinar datang menuju titik pusat ini akan dipantulkan kembali. Itu bedanya sih. Kalau tadi yang cekung, cermin cekung, sinar melalui M, kalau ini menuju. Dihafalkan. Jadi kalau ketemu lensa, ada lensa cembung ada 3, lensa cekung 3 lagi dengan jumlahnya. Baik. Kemudian bagaimana cara melukis bayangan pada cermin cembung? Ya sama kayak tadi, dibutuhkan 2 sinar istimewa. Ini bendanya. Di ruang berapa ini? Ya, selalu di ruang 4. Dimanapun benda di depan cermin selalu di ruang 4. Ini seolah-olah F. Ini ukurnya sama, tapi sebenarnya bukan titik fokusnya yang ini ya. Ini hanya seolah seperti itu. Sebenarnya tetap ini semua di ruang 4, ruang 1. Sinar datang sejajar sumbu utama dipantulkan seolah-olah dari. Yang kedua, sinar menuju M akan dipantulkan kembali. Ini sinar pantulnya ke sana, ini sinar pantulnya ke sana. Kalau tak perpanjang tidak bakal ketemu, maka harus diperpanjang ke belakang, ketemunya bentuk. Karena bayangan dibentuk oleh perpotongan perpanjangan sinar pantul, maka ini juga bentuknya maya. Ya, ini jarak benda, ini jarak sifatnya berarti maya, juga Kemudian akan saya jelaskan tentang persamaan cermin cembung dan cermin cekung. Ternyata nanti persamaannya sama. Setelah kalian paham tadi tentang kebutuhan bayangan, kita akan belajar tentang persamaan cermin cembung dan cermin cekung itu ternyata adalah sama. Apa persamaannya? Adalah ini rumus baru. Waktu di SD belum ada. Seper F sama dengan seper S ditambah seper S absen. Dimakainya gimana? Satu contoh. Kemudian rumus M sama dengan H absen per H absen per. Penjelasan yang lebih lengkap ini. Sedikit ini yang lebih lengkap. F itu jarak fokus, S adalah jarak benda ke cermin, S absen adalah jarak bayangan ke cermin. M adalah perbesaran, lengkapnya perbesaran bayangan. H adalah tinggi benda, H absen. Nah, yang membedakan antara cermin cekung dengan cermin cembung, walaupun rumusnya sama, itu kalau cermin cekung nanti dalam praktek menghitung pakai rumus ini F-nya harus positif. Kalau cermin cekung F-nya harus positif. Kemudian setelah kalian hitung kok nanti ternyata aksen ketemu positif, itu artinya bayangannya nyata. Kalau ketemu negatif berarti bayangannya. Satu lagi, kalau M perbesarannya itu ketemu kok kurang dari 1, itu bayangannya bersifat diperkecil. Kalau lebih dari 1 diperbesar, kalau sama dengan 1 bayangannya sama besar. Jadi untuk mengetahui sifat bayangan itu bisa diperoleh dari gambar, bisa juga diperoleh dari perhitungan rumus ini. Jadi ya dipahami rumusnya ya, ini hal baru, dihafalkan. Sambil ini kuncinya perbedaannya cembung, bayangan dan. Baik, untuk memperjelas akan saya beri contoh. Nah, contoh soal yang pertama. Soalnya seperti ini, mobil terlihat dari spion yang memiliki jarak fokus 2 meter. Jarak mobil dengan spion sesungguhnya 6 meter, maka jarak bayangan mobil tersebut berapa meter. Nah, penyelesaiannya begini. Kita ketahui bahwa kaca spion itu kan cermin cembung. Kayak yang perlu kalian cermati pertama
pertama adalah fokusnya harus bernilai negatif, sehingga nanti diketahuinya F min 2. Jadi muncul ini, kalau di soal tidak ada minnya, begitu diketahui ada min 2. Jarak bendanya 6, misalnya S aksen. Maka penyelesaiannya, rumusnya 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/F min 1/S. Ini saya pindah jadi min. Kemudian saya masukkan 1/S aksen sama dengan 1/min 2 dikurangi 1/6. Nah, minnya bisa saya tarik ke atas jadi min 3/6, ini disamakan penyebutnya. Min 3 dikurangi 1 berarti min 4. Karena ini masih 1/S aksen, jadi kalau nyari S aksen ini dibalik. 6-nya dari di atas, min 4-nya di bawah. 6 dibagi min 4. Maka S aksen diperoleh nilai min 1. Nah, tanda min ini menunjukkan sifat bayangannya maya. Jadi kalau ini kasus seperti ini nanti bayangannya maya. Setiap benda yang di depan spion mobil itu bayangannya selalu maya. Ya, ini kalau ruang 4 cuma satu maya, tegak, kecil itu. Nanti diperkecilnya bisa dilihat kalau dicari M-nya, kalau nanti bisa ditanyakan perbesarannya mesti ketemu kurang dari 1. Di maya pasangannya tegak, M-nya kurang dari 1, jadi oke, paham ya? Soal kedua biar lagi. Soal kedua, sebuah benda diletakkan pada jarak 6 cm di depan cermin cekung dan bayangannya terbentuk 30 cm. Berapa jarak bentuknya? Maka penyelesaiannya yang diketahui berarti S-nya 6, S-nya 30. Ditanya S-nya tinggal masuk aja 1/F sama dengan 1/S ditambah 1/S. 1/S sama dengan 1/6 ditambah 1/10. Samakan menyebut yang ini dikalikan 5/30 kan, 5 ditambah 10. F-nya dibalik langsung, 30-nya di atas dibagi 5 tambah 10, ketemunya 5. Oke, paham enggak ini cara memakai rumus ini pakai super ya. Jadi harus ada penyamaan penyebut, terakhirnya untuk nyari harus ingat. Oke, satu contoh lagi ini yang agak lengkap. Pertanyaannya satu, benda setinggi 10 cm berada di depan cermin cembung yang memiliki jari-jari 80 cm. Bila jarak benda 60 cm, tentukan ini adalah letak bayangan berarti S aksen, perbesaran bayangan berarti M, dan tinggi bayangan berarti H. Ini letak rate biar lebih jelas. Nanti diketahuinya begini, berarti hanya 10 cm ini, tinggi benda berarti H. Cermin cembung, hati-hati berarti fokusnya min, maka ini min R per 2, jari-jari itu R. Untuk nyari jarak fokus berarti R nya harus dibagi 2, min 80 bagi 2, min 1. Minnya itu karena S nya 60 cm. Ditanya S aksen ini di letak bayangan, perbesaran berarti M, tinggi bayangan. Oke, jawab pertama adalah nyari S aksen kayak tadi. S aksen langsung ini dikasih dibuat rumus langsung min ya. Contoh pertama tadi per F min 1/min 40 dikurangi 1/60 sama karena menyebut 120, yang ini kalikan 3 berarti minnya saya tarik ke depan ya. Ini min 2, min 3 dikurangi 2 min 5, ini masih 1/S aksen, berarti S aksennya dibalik 120 min 5 ketemunya min, itu baru ketemu S aksen. Kalau nyari M gimana? Rumusnya dipakai lagi, M rumusnya ini tanda mutlak. Jadi M adalah ini tanda mutlak ya, artinya M kalau ketemu negatif harus dipositif. Ini contohnya ini S aksen dibagi S, min 24 dibagi 60, harusnya ketemunya min 0,4, tapi kan ada tanda mutlak, minnya langsung hilang jadi positif. Tanda ini mempositifkan yang negatif. Kalau sudah ketemu positif ya biarkan positif, tapi kalau ketemu negatif harus dipositif. Kurang dari 1 kan ini, kalau kurang dari 1 berarti diperkecil. X aksen min berarti maya, maya diperkecil, maya pasangannya tegak berarti maya tegak kecil. Itu tanpa gambar bisa. Kemudian untuk nyari H aksen, kita pakai rumus yang H aksen per H, M nya 0,4, H aksen per 10, 10 nya pindah sini jadi H aksen dengan
0,4 kali 10 4. Tingginya mula 10 jadi 4,7 per. Paham? Silakan untuk melatih kemampuan kalian dalam hitung, bisa nyari soal di buku-buku pelajaran yang ada di sekolah atau di internet juga banyak. Nah, nanti silakan diskusi dengan semuanya. Oke, kalau sudah, untuk hari ini pertemuannya saya cukupkan sampai di sini dulu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa membantu kalian dalam memahami materi tentang pembentukan bayangan kepada. Sampai jumpa lagi di pertemuan berikutnya di materi belajar fisika yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.